Nyari HP compact, kamera bening, performance game lancar, harganya 1 jutaan. Tapi ada spek flagship juga. LG G8 menurut gue ini HP bekas terbaik di harga 1 jutaan buat kalian yang ingin hal tersebut. Yuk mari kita langsung review HP ini di tahun 2024. Halo guys, nama gue Sam dari StaffTech dan mari kita langsung aja review LG G8. Seperti biasa kita bahas dulu untuk harga dan spek HP ini. Untuk harga kalian bisa beli LG G8 sekarang harganya udah murah banget. Kalau misalnya kalian lihat di Tokopedia, ini gue beli di Golden City Sale, kalian bisa dapetin di harga 1,78 jutaan yang varian RAM 6GB, internal 128, udah ada ekspansi storage microSD juga. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan untuk packagingnya sendiri pastinya ini hanya batangan ya, jadi bukan full set. Speknya kita singkat aja. Kalau ingin lihat lebih detail bisa di post. Dia pakai Snapdragon 855, layar 6,1 inci OLED display, 60Hz 2K display. Terus ada fingerprintnya pastinya, NFC UFS 2.1, dan juga punya baterai sebesar 3500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 21 watt. Oke, kita langsung aja review untuk desain dan displaynya. Desainnya bagaimana kira-kira di tahun 2024? Menurut gue sih desainnya masih oke banget. Terutama untuk desain belakang. Ini desain belakangnya gue suka banget karena ini kameranya tuh nyatu sama badan guys. Dia tuh flash nyatu sama badan. Jarang banget HP zaman sekarang yang kayak gini ya. LG itu salah-satunya brand yang masih ngelakuin hal tersebut. Big respect. Sayang banget udah nggak ada brandnya. Tapi untuk desain bodinya sendiri, dia terbuat dari kaca, frame terbuat dari metal atau aluminium, dan kaca belakang gue suka, dia walaupun sangat reflektif tapi kelihatan keren, kelihatan kayak flagship, khas LG. Dan untuk layar depan ini memang dimana LG ngikutin kayak Apple ya, ada notch besar. Nggak sebesar Apple tapi lumayan besar, terutama untuk bezel atas bawahnya ini ya, bezel atasnya cukup tebal. Tapi at least dia lumayan simetris lah, jadi masih ada kesan-kesan flagship, walaupun memang chinnya tuh tebal banget, jadi atasnya ditebelin juga biar simetris. Untuk biometrik, bagaimana? Untuk biometrik kan bisa nyalain HP ini pakai fingerprint aja. Dan untuk posisinya di belakang. Dan untuk kecepatannya ini yang pastinya nggak secepat HP-HP zaman sekarang, tapi at least dia reliable. Dan gue bisa bilang, even dibanding dengan Galaxy S24 Ultra gue gitu ya, yang pakai ultrasonic, gue lebih suka traditional fingerprint karena nggak ngalangin, kalau kalian pasang screen protector nggak bikin ngalangin fingerprintnya, soalnya kan di belakang. Itu gue lebih suka, lebih reliable menurut gue daripada fingerprint on screen. Dan untuk layar bagaimana kualitasnya? Untuk kualitas layar gue bisa bilang ini A+. Bagus banget kok. Dia POLED dan warnanya memang ingetin gue sama Samsung. Extremely vibrant, kadang sedikit oversaturasi, tapi at least enak dilihat di mata lah ya. Layarnya oversaturasi sedikit, tapi sangat memanjakan di mata, detailnya oke, filmnya gede bagus, dan untuk nonton konten, terutama anime, itu kerasa bener-bener memanjakan mata lah. Layarnya di harga 1 jutaan menurut gue ini sih one of the best. Apalagi kalau misalnya mau dibandingin sama HP baru. Tapi kita nggak bakal bandingin sama HP baru karena nggak fair lah. Kita bandingin sama HP second lainnya kayak XZ2 atau XZ3 yang harganya mirip, atau Sharp Aquos R3. Ini yang pasti jauh lebih unggul. Atau even dibanding sama LG G7, ini lebih bagus. Dan selanjutnya kita bahas untuk visibilitas di bawah sinar matahari. Ini layar bisa cukup terang, tapi memang ini pada zamannya layar terang tuh bukan sesuatu hal yang dibanggakan di flagship, kayak belum sampai situ ya, jadi belum terang banget, belum sampai ribuan nits. Jadi memang POLED masih cukup terang, tapi nggak seterang HP zaman sekarang. Agak gelap lah kalau di kondisi cahaya matahari terang. Dan untuk haptik biasa aja. Kalau dibanding sama Sony bagusan ini yang pasti, tapi kalau misalnya dibanding sama Google Pixel kayak Pixel 4, Pixel 3, bagusan di HP tersebut. Untuk harganya sih cukup oke. Dibanding sama HP baru, bagusan ini yang pastinya. Dan bagaimana untuk sensitivitas layar? Dia 60Hz tapi layarnya cukup sensitif dan enak operasinya. Touchscreen juga dia nggak ada masalah sama sekali kok. Langsung kita moving on ke audio quality-nya. Nah, ini menurut gue selling point terbesar HP ini. Buat kalian para audiophile atau mungkin ingin nyari MP3 player tapi kalian malas bayar 11 juta untuk MP3 player yang streaming. Misal kalian ingin MP3 player itu bisa streaming Apple Music atau Spotify, tapi nggak mau bayar ke 5 jutaan lebih. Gue bisa bilang, ini menurut gue pilihannya bagus nih. Bagus banget, bisa Apple Music, storage-nya gede, ada microSD, dan dia itu udah hi-fi quad deck. Bagaimana kualitas headphone-nya, gue bisa bilang sangat-sangat bagus guys. Ini gue selalu nge-praise LG ya untuk masalah deck-nya.
Ini hi-fi quadricnya sangat bagus, dia punya volume step yang banyak banget, sampai 75 step, banyak sekali, dan dia bisa ngedrive headphone yang berat sekalipun. Dulu gue udah ngetes juga di review yang zaman dulu, bisa ngedrive headphone planar easy peasy. Untuk tes sekarang gue tes pakai True Hexa, di volume 45 step ya, bukan 45%, 45 step itu udah keras banget. Jadi memang ini bagus banget, dan kualitas DAC-nya ini gue bisa bilang desktop level. Separasi instrumennya benar-benar tertata, nggak bleber, dan suara tuh kerasa bulat lah. Nggak kayak apa ya, nggak kayak tumpah-tumpah kan kalau di HP itu karena suka kayak saling interferensi setiap instrumennya, dari vokal, bass, suka kayak nyatu. Ini tuh terpisah banget pas, dan DAC-nya sangat baik in general. Untuk speaker gimana? Nah ini untuk speakernya memang biasa aja. Tapi kalau misalnya mau dibandingin sama kayak Exit 2 sih atau R3, Sub R3 ya bagusan di sini lah. Dibanding sama HP baru masih bagus di sini. Dia speaker tuh dual speaker, tapi karena dia tuh kan pakai gimmick itu ya, speaker tuh di bawah, speaker earpiece tuh di bawah layar, jadi dia tuh suaranya yang kiri agak mendelap, jadi yang kanan kayak clear, yang kiri agak mendelap, agak aneh emang. Dan gue nggak rekomen kalian nyalain DTS bikin suaranya makin buruk menurut gue. Tapi untuk suara sendiri, speakernya dia memang cukup oke, lebih ke arah bassy. Dia vokalnya masih kedengaran jernih, tapi memang mid range-nya kerasa mundur. Ya untuk lebih detailnya dia speaker testnya. Check it out. Dan untuk kualitas kameranya bagaimana? Ini juga menurut gue, ini HP serba bisa sih di harganya. Buat kalian ya yang lagi nyari HP 1 jutaan, buat HP kedua atau HP vlogging, ini HP bagus banget. Apalagi kalau misalnya kalian mau nge-record 4K. Ini kamera belakangnya dia di 16 megapiksel untuk ultrawide, nggak ada OIS, dan untuk kamera utamanya 12 megapiksel, ada optical stabilization dan juga elektronik. Untuk kamera depan dia di 8 megapiksel aja, jadi memang untuk selfie recording kurang bagus. Dia hanya bisa nge-record sampai Full HD aja. Tapi untuk kamera belakang ini menurut gue videonya bagus banget. Kalian bisa lihat unboxing kalau yang lihat video kayak gini. Tapi untuk reviewnya gue bakal video seperti biasa di luar. Ini video recording bagus banget. Tapi pertama kita bahas dulu untuk fotonya. Jadi untuk kamera belakang dan kamera ultrawide, untungnya bisa kita lihat kamera belakang, kameranya masih bagus untuk foto-foto. Masih oke banget, detailnya masih bagus, dynamic range masih oke. Walaupun ada sedikit vignette effect, tapi masih bagus, kontrasnya masih oke, dan overall gambar masih kelihatan jernih dan lumayan bagus. Dibanding sama HP lain juga bisa kita lihat yang zaman sekarang atau lebih mahal, masih bisa bersaing lah. Untuk kamera ultrawide juga masih oke, memang gambar lebih soft, warnanya at least dia agak mirip, walaupun sedikit beda, tapi ya mostly mirip. Dan detailnya juga cukup oke, tapi memang gue masih lebih saran kalian ngambil pakai main kamera daripada ultrawide biar dapat kualitas yang lebih bagus. Nah, untuk malam hari juga ini ada night mode, tapi night mode-nya nggak kayak HP zaman sekarang yang bisa terang banget ya. Dia night mode-nya masih ngikutin suasana, masih agak gelap gue bisa bilang. Tapi at least dia bisa mencoba ngehapusin noise lah ya. Jadi noise masih ada tapi not that much, dan gambar cukup oke. Glare juga nggak parah-parah banget. Selfie, ya ini selfie-nya biasa aja. Gue bisa bilang kalau misalnya kalian mau HP yang khusus untuk selfie sih, mending cari yang lain ya. Ini selfie-nya oke sih menurut gue. Gambar masih bagus, lebih natural, tapi memang dia tuh agak sedikit noisy dan kurang detail karena hanya 8 megapiksel. Dan kita bahas untuk video quality-nya ini nih guys. Jadi untuk kamera belakang tuh bisa nge-record sampai 4K 60, tapi sayangnya 4K 60-nya hanya di 6 menit. Jadi maksimal 6 menit, habis itu dia bakal berhenti. Yang sebenarnya nggak apa-apa ya buat kalian yang mungkin bisa kan 6 menit, record lagi, 6 menit, record lagi. Tapi buat gue sih, mungkin agak sedikit ribet. Tapi at least dia untuk 4K 30-nya bisa lama. So that's pretty good. Dan video recording gue bisa bilang sih ini bagus sekali loh. Untuk kelas Android video recordingnya surprisingly bagus untuk dari main kameranya. Ya untuk lebih detail ini dia video tesnya pakai resolusi 4K 60 dan juga 4K 30. Karena itu menurut gue yang relevan di tahun 2024. Check it out guys. Gimana? Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 4K 60. Stabilisasinya kayak gini, dan sedikit untuk mikrofon, ada what the fuck untuk mikrofon. Ini mikrofonnya gue bisa bilang cukup oke, walaupun agak sedikit terlalu bright treble, tapi it's fine. Fokus ke daun, bisa kita lihat, damn look at the detail. Ini buat vlogging mantap ya, dan dynamic range juga bagus banget tuh lihat. Bam, hell yeah. Tapi sayangnya limit recording untuk 4K 60 hanya 6 menit. Kita switch ke 4K 30.
Nah ini dia 4K30, kalau misal kalian mau nge-record infinite, gak habis-habis, sampai storage kalian habis, tapi ingin bagus kualitasnya, 4K30 is the one. Bisa kita lihat, masih oke. Bisa daun bagus, dynamic range masih ada juga tuh. Stabilisasi yang pastinya juga sangat oke. Kita fokusin ke bunga ini, anggrek. Bagus ya, dia walaupun belakangnya terang tapi nggak kemakan. So, langsung kita ke gaming performance-nya yang biasa aja sih, tapi let's check it out. Gimana? Kualitasnya bagus banget kan? Yap. Oke, mari kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya. Tapi sebelum itu gue lupa bilang ya, ini HP-nya bener-bener kerasa mahal banget sih. Gue selama nge-review ini tuh, nih dari sampingnya nih, walaupun bezel tebal, tapi dia tuh sampingnya tuh kayak bener-bener 2.5D display-nya tuh bener-bener sleek banget. Kerasa, ya kalau keadaan mati gini, kerasa kayak HP mewah lah bisa dibilang. Anyway, game performance gimana? Biasa aja. 855 memang bukan chipset yang terbaik. Pas rilis pun dia memang ada banyak masalah ngikutin gue sama 888. Tapi memang untuk main game, gue coba tes main Stariel. Masih bisa di settingan medium setting, walaupun ada stutter. Tapi kan Stariel kan bukan game action, jadi nggak terlalu bermasalah menurut gue stutter. Dan nggak banyak juga. FPS juga masih lumayan bagus di sekitar 40, 30, maksimal 60. Kalau misal drop thermal throttling, bisa sampai 20 FPS-an. Yap, ini thermal throttlingnya lumayan cepet, bisa dibilang. Karena dia HP-nya tipis dan nggak ada cooling yang memadai. Jadi cepet panas HP-nya. Dan panasnya tuh dia kayaknya nggak ada sensornya tuh benar-benar tinggi banget ya. Sensor dia nge-close aplikasi itu tinggi banget. Jadi gue main di HP itu sampai bener-bener panas banget pun dia belum exit gitu, belum auto shutdown. Jadi jangan main lama-lama deh di HP ini. Ini biasa panas banget sampai tangan kalian tuh kepanasan, gak enak, sakit dipegang. Don't do that. Untuk main game itu gimana? Ya untuk main game itu sayangnya di HP ini sih, di LG G8 kurang enak ya. Dia touch gak ada masalah, tapi bisa kita lihat tuh. Itu bukan, by the way, itu bukan gue yang cupu ya. Itu bukan gue yang cupu. Itu gue pretty much masalah memorinya kayak main di Samsung atau di iPhone. Tapi yang gue rasa tuh dia audio delay-nya kerasa banget. Jadi bukan audio delay sih. Jadi pas gue pencet note-nya tuh dia kepencet note-nya cuma audionya telat. Jadi gue telat terus note-nya. Audio delay-nya agak nyebelin. Dia lagu yang susah, yang spesial tuh di Bandori agak sulit. Jadi ya, gue sih personal nggak bakal rekomen HP ini buat main game rhythm. Main game berat masih oke, medium oke, tapi rhythm mendingan cari HP Sony aja deh. Sony jamin enak semua HP-nya untuk main game rhythm. Next kita ngomong tuh UI. Nah ini nih, biasa kan kalau gue nge-review HP ini kan kayak, aduh ini HP bagus banget, speknya oke, tapi Android-nya Android 10. Nah LG G8 itu berbeda, karena dia kan HP flagship atau HP flagship terakhir series G-nya LG. Jadi kalau misal kita ke sistem dan dia ke about phone, dia sudah di Android 12, siap 1 jutaan, spek kayak gini, udah di Android 12. Jadi at least kalian yang mau pakai HP ini agak lama, mau itu sebagai HP utama ataupun HP kedua, kalian at least bisa rest easy lah, bisa tenang hatinya, karena ini udah di Android 12, jadi at least masih bisa bertahan 2, 3, even 4 tahun ke depan untuk app support. Nggak usah worry besar lah ya. Jadi, untuk Android udah di Android 12, pretty good, dan kalau nggak salah software-nya juga udah di Agustus 2022. Cuma ini nggak bisa di-update, karena ini emailnya tuh rewrite, guys. Jadi email rewrite, yang artinya nggak boleh di-reset, tapi boleh di-update. Tapi sayangnya update nggak bisa, karena mungkin sama si servernya di-lock ya, biar bisa nge-keep rewrite-nya tersebut. Yeah, it's fine. Dan overall, untuk day-to-day performance gimana? Oh, ini gue lumayan surprise. Dia walaupun pakai 855, tapi nggak selambat kayak HP 855 merek Xiaomi misal. Ini benar-benar snappy banget. Bisa kita lihat tuh di B-roll. Gue launch aplikasi Instagram itu launchingnya bener-bener cepet banget ya. Instagram, YouTube, menggunakan aplikasi semua kerasa smooth dan optimize. Overall sih, di harga 1 jutaan kayaknya ini HP terbaik untuk masalah performance. Even dibanding Sharp Aquos R3, gue rasa ini lebih optimize dan lebih enak dilihat di mata. DRM info yang penasaran. Kita lihat aja langsung. DRM info dia sudah di HDR10 yang pastinya white color gamut true, bisa 60Hz maksimal, no shit, dan Wi-Fi-nya yang pastinya sudah di L1. Very nice. Oke. Untuk HP sendiri, dia nggak ada 5G yang pastinya, dia hanya 4G, dan sinyal nggak ada masalah kalau dia emailnya rewrite. Langsung aja kita bahas yang terakhir dari HP ini, yaitu dari battery life-nya bagaimana. Karena memang baterai 3500 mAh. Yang mungkin, kalau kalian lihat mungkin bakal, aduh, baterainya kecil banget, kira-kira bisa nggak sih buat day to day? Sebenarnya masih bisa. Ini HP untuk pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube. Nggak main game sama sekali, tapi ngambil sedikit foto.
itu masih bisa bertahan 1 hari penuh, no problem dengan screen on time, kira-kira sekitar 5,5 sampai 6 jam. Masih remarkable, masih oke banget lah. Kenapa bagus? Karena dia pertama layarnya 60Hz, terus udah POLED, jadi kalau gelap dia nge-save battery. Dan yang ketiga menurut gue sih ini gara-gara layarnya juga dia size-nya kecil. Jadi kan baterainya kecil, 3500 mAh battery, tapi dia layarnya juga kecil, jadi nggak butuh power yang besar. Jadi ya, overall sih menurut gue ini untuk baterai masih solid banget. Jadi buat kalian mungkin yang mikir, aduh gue pengen pakai LG G7 buat video recording yang lama, ini masih bisa bertahan sih. Video recording bisa bertahan 1 jam. Gue belum pernah tes ya, tapi kalau gue matematik kayaknya pas coba ngetes HP ini kayaknya 2 jaman masih bertahan lah continuous recording video di 4K 30 ya. Kalau 4K 60 sih kayaknya sejam juga udah koit. Dan untuk main phone ini masih oke banget. Baterainya masih acceptable menurut gue. Jadi sebelum kita masuk ke konklusinya, kita bahas kelemahan dari LG G8. Apakah ada? Yang pastinya kelemahan besar yang kita nggak usah mention, yaitu ini IMEI-nya di write. Walaupun dia di write bisa dibilang lebih aman daripada IMEI non kedaftar, tapi dia masih tetap rawan karena ilegal. Dan yang kedua sih, kelemahan dari HP ini sebenarnya hanya dari video recording aja. Kalau misalnya ini video recordingnya don't get me wrong, video recordingnya paling bagus di harganya menurut gue. Tapi sayangnya hanya 6 menit 4K60-nya. Kalau bisa selamanya sih kayaknya lebih enak ya. Tapi ya bisa aja di itu aja ya, diakal-akalin dengan nge-record lagi aja setelah 6 menit habis. No problem sih buat beberapa orang. Tapi ya, sebenarnya itu hanya nitpick kecil, dan overall di harganya sih you cannot go wrong. Dia, bayangin guys, di harga 1,8 jutaan lah kira-kira. 1 jutaan kalian dapat build yang premium, layar yang bagus banget, 2K POLED loh, ini 2K POLED, itu bisa diatur juga resolusi di setting. Dia punya kamera yang bagus banget, terutama buat video recording, ini bener-bener bagus banget menurut gue, mantap banget. Dan juga yang pastinya flagship feature dari HP ini, audio quality via headphone jack yang absolutely amazing. Sampai sekarang pun gue nggak bisa nyari HP yang kualitas audionya sebagus LG V atau G series. Karena memang mereka HV codecnya sih gak yang bisa ngalahin. Sayang banget yang bisa nge-appreciate hal tersebut tuh hanya beberapa orang, karena nggak semua orang kan audiophile ya. Sayang banget sih. Tapi ya, aduh, gue setiap nge-review HP ini sih bikin depresi ya, karena kalau aja LG masih ada di market HP, dan dia agak berusaha sedikit, lebih banyak marketing, lebih banyak unik, dan dia lebih fokus ke gimmick mereka ya. Mereka tuh yang bikin bagus juga di gimmick gonta-ganti terus kan, dari hand camera, yang bisa HP-nya bisa LG Wing tuh jadi kayak huruf T. Banyak banget gimmick-gimmick dual screen. Kalau jadi bisa fokus ke satu gimmick, misal kayak gimmick dual screen, fokus ke situ, terus aja masukin dana untuk tersebut, pasti bakal ada jalan sih. Dia gara-gara gonta-ganti terus, jadi mungkin orang bakal malas beli kan, karena aduh, kalau gue beli HP A ya merek LG, nanti generasi selanjutnya dia bakal rubah lagi kan, aneh gitu kan. Jadi nggak konsisten gitu. Sayang banget lah. Tapi ya, overall sih, LG V series dan G series juga masih cinta banget. I just love LG. Jadi ya, seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue taruh semua link di deskripsi. Thanks for watching. Kalau misalkan ada saran, bisa komen di bawah. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.